Nah, selanjutnya itu ada pattern. Nah, pattern ini dibagi menjadi tiga nih. Yang pertama ada rectangular, ada circular, dan mirror. Oke, langsung aja. Yang pertama itu rectangular. Jadi rectangular ini simpelnya itu tools yang digunakan untuk menduplikasi sketch yang kita buat dengan acuannya itu sebuah line atau dua buah line gitu. Nah, line ini yang jadi acuannya itu menentukan directionnya aja gitu loh. Menjadi sumbunya, sumbu arah directionnya. Arah direction ya arah ya. Sumbunya lah, sumbu untuk arah duplikasinya. Misalkan kita bikin sebuah line di sini. Terus kita bisa blok sketch yang kita bikin atau kita bisa pilih rectangularnya langsung. Nah, di sini ada properties dari rectangular. Di sini geometri. Geometri itu sama lah kayak yang lain. Itu untuk memilih sketch yang pengen kita lakukan pattern. Sorry, geometri set sekarang ini. Nah, terus di sini ada direction nih. Direction 1, direction 2. Kita pilih direction 2 bisa, direction 1 juga bisa. Nah, ini enggak ke copy yang geometrinya. Satu lagi. Direction 1 sini. Enggak kepencet. Nah, seperti itu. Nah, di direction 1 ini ada flip. Flip kalau kita arahnya pengen dibalik di sini. Terus di sini ada count. Nah, count ini menentukan jumlah dari duplikasi yang kita pengen. Misalkan ini kan 2 ya. Misalkan kita pengen bikinnya itu 3. Terus di sini ada spacing. Spacing itu untuk menentukan space antara duplikasinya, antar duplikasinya. Bisa dari ya benda yang asli sama hal yang diduplikat, benda asli dengan hasil duplikat atau duplikat dengan duplikat lainnya gitu. Nah, kayak gitu. Misalkan kita space-nya kita kasih 15. Nah, otomatis hasilnya itu lebih renggang. Nah, misalkan kita oke. Nah, ini kalau misalkan di acuannya itu pakai satu line nih. Kalau misalkan acuannya pakai 2 line juga bisa. Kita sunting lagi ini, kita Ctrl Z aja deh. Di undo, kita bikin line baru sini. Kita blok ini. Kita blok, pilih rectangular. Direction satunya yang ini. Direction 2-nya yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, sistemnya kayak ngebentuk kolom sih jatuhnya, ya kan? Nah, ini kan kayak kolom kan, kayak tabel gitu. Set ini kan 2x2 nih berarti. 2x2 sama benda aslinya 2x2. Misalkan pengen 3x2 ya bisa juga. Nah, masing-masing properties dengan acuan 2 line tadi itu bisa divariatif bisa divariasikan sepengen kita mau itu. Misalkan kita di sini pengennya directionnya 17. Ke bawahnya spacingnya, sorry tadi bukan directionnya, spacingnya 25. Nah, kayak gitu jadinya. Atau spacingnya 11. Nah, kayak gitu. Terus ya itu sama juga untuk count, juga menentukan jumlahnya juga gitu. Flip juga sama, arahnya nanti bisa dibalik gitu. Kayak gitu sih untuk masalah rectangular. Nah, oke, kita hapus dulu. Lanjut ke yang circular. Ntar kita hapus. Delete. Wah, nggak bisa dihapus. Delete. Nah, delete. Tadi di mana delete? Nah, oke, selanjutnya itu ada circular.
Nah, circular pattern ini digunakan untuk membuat duplikat yang arahnya memutar menyesuaikan pada derajat, jumlah, dan angle yang kita tentukan gitu. Oke, seperti biasa, lebih simple untuk langsung mencontohkannya. Misalkan kita bikin sebuah sketch. Gimana ya? Sketch polygon misalkan. Nah, kayak gini nih. Polygon terus ada yang satu kayak gini deh. Supaya kelihatan cara kerja dari sirkularnya. Nah, terus kita pilih sirkular atau sama kayak yang tadi kita bisa blok dulu atau bisa langsung pilih sirkular. Sekarang kita pilih sirkular. Set, pilih geometrinya. Terus kita pilih axisnya nih. Axisnya itu untuk titik pusat arah rotasi putarnya gitu loh. Misalkan kita pengen di sini. Oh, berarti kudu ada sebuah titik dulu untuk menentukan apa namanya? Titik pusat dari arah putar patternnya. Kan kita bikin di sini. Oke. Udah dibikin poinnya, terus bikin sirkular. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada cone, di sini ada angle. Nah, cone itu untuk menentukan apa namanya? Jumlah benda yang pengen dilakukan sirkularnya. Terus ini yang angle itu pengen seperberapa itu loh, seperberapa lingkaran. Kalau 10 kan berarti 360. Misalkan kita dalam setengah lingkaran pengen bikin 6. Berarti ininya 360 bagi 2 berapa? Ya, 180. Nah, ini setengahnya nih. Nah, kan kayak gini arahnya. Misalkan arahnya sebelah sana bisa nggak? Bisa, tinggal di flip. Nah, kayak gitu simpelnya soal sirkular. Misalkan pengen seperempat, 90 misalkan. 90. Nah, kayak gitu bisa. Tuh. Nah, seperti itu deh kurang lebih cara kerja dari circular pattern. Oke. Nah, langsung aja deh ini. Berarti selanjutnya itu ada mirror. Mirror sesuai namanya itu apa ya? Cara kerjanya mirip kayak bercermin gitu. Jadi misalkan kita bikin sebuah line di sini untuk acuan mirrornya. Nah, kita blok dulu ininya. Hasil dari sirkular tadi. Kita blok. Terus kita lakukan mirror. Mirror. Nah, terus di sini ada mirror line nih. Mirror line itu berfungsi untuk memilih line mana yang nantinya akan menjadi cerminnya gitu. Ini misalkan ini jadi cerminnya, set, terus apply. Nah, kayak gitu. Maka yang tadinya di depan mirror line, ya ininya juga jadi di depan mirror line gitu jatuhnya. Nah, misalkan enggak searah sumbu X, gimana? Atau sumbu Y? Sumbu Y bisa nggak nih kayak gini? Tadi sumbu Y ya. Nah, kalau sekarang sumbu X bisa nggak? Mirror line. Nah, bisa. Terus misalkan nyudut, gimana nyudut? Kalau nyudut bisa nggak nih kayak gini nih? Set. Sorry. Pilih dulu mirror lainnya, terus kita pilih yang ini, terus apply. Nah, kayak gitu. Bisa ya berarti. Nah, misalkan mirror lainnya itu di tengah-tengah objek yang kita mirrorin gimana tuh? Bisa nggak? Kita pilih dulu objeknya, terus kita pilih mirror. Pilih ini. Bisa ya? Tetap bisa. Jadi kayak gini. Sorry.
Nah, kayak gitu soal pattern pada Autodesk Inventor. Oke, mungkin seperti itu. Jika ada hal-hal yang masih salah atau kurang tepat, bisa langsung di komen. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.